Silakan tim pemujinya mana ini ya? Ya, Kak. Dimulai aja Ron, ayo Ron, dimulai aja ya. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas sampai di sini saja. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah menjaga kita, sudah melindungi kita dari tahun 2020 hingga 2021 ini. Kita bersyukur sekali dan teman-teman banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita, baik saya, Yemima dan teman-teman semua. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat, mungkin kebaikan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan selama ini. Bahwa Tuhan itu sudah berikan bagi setiap kita. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan dengan kita membuka hati kita lebih lagi, kita mau datang pada Tuhan sore hari ini. Semua bisa ambil sikap yang baik, baik kalian di rumah, mungkin lagi dalam perjalanan kemana. Marilah kita, walaupun kita di rumah, walaupun tidak ada orang yang melihat, papa mama kita atau siapapun, hanya Tuhan yang bisa melihat kita. Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita benar-benar mempunyai kerinduan akan kebaikan Tuhan, akan setiap jamahan-jamahan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyianku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Jangan penuh kasih sayang dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kita mau ulangi lagu dari awal lagi dengan sungguh-sungguh semangat kami. Engkau tahu di hatiku, ada sejuta rindu, ku selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarlah Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, Biarkanlah menyembah, memberikan hati ini ku berserah
sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus, hanya Kaulah kekuatan kami, Kaulah tempat perlindungan. Haleluya. Biarlah kasih-Mu mengalir bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Bapa, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa rasakan setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan pribadi kami, lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memuji Engkau, kami akan bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan, biar semua itu bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Oke teman-teman, siapa yang memuji Tuhan lebih lagi? Ya, cuma disangkat tangan ya. Kita akan menyanyikan sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, tanpa ku terima mahkota kehidupanku. Kita mau nyanyi dari awal aja. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kembali di atas yuk. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupanku. Oke, semangat teman-teman. Kita memuji Tuhan lebih lagi ya. Semua semangat ya. Mau bisa tepuk tangan di atas yuk.
membantu dan pertahankanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulangi lagu dari awal lagi dengan semangat yang bergembira. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mengatakan kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya. Kita mau buka setiap hati kita. Kita mau datang. Ya Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Sepenuhnya Tuhan, aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Masalahku Tuhan, mungkin dalam pergumulan kalian, teman-teman di rumah, jelas mau belajar untuk serahkan semuanya sama Tuhan. Semua kita sama berminta kebaikan Tuhan. Hanya Kau Tuhan hidup. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan kulitan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah. Hanya kepadamu. Karena salib-Mu ku
hidup karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Iya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita mau ulangi lagi dari awal dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Kita mau rasakan setiap hadiratnya. Mari kita sama-sama kata laguin dari awal lagi dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan kita. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tahu nggak suka Aaron paling WL ini? Dia habis suara tinggi, habis itu dia habis rendah. Suara tinggi rendah. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu tidak menang. Saya berkuasa, saya berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Haleluya.
di hidup kami. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah tempat perlindungan kami, Yesus. Oh, haleluya. Bawalah setiap hati kami dekat kepadamu. Rasakan hadiratnya, rasakan hadiratnya. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Haleluya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Tuhan, karena salib itu Tuhan, kami hidup sampai hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena salib itu kami bisa menang dari segala apapun yang kami lalui, Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kalian bisa memuji Engkau, kalian bisa menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini saatnya Tuhan kalian mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Engkau berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap hamba-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pedoman yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, sama-sama berkata amin. Shalom teman-teman dimanapun kalian semua berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan lagi bagi kami untuk bisa berkumpul bersama-sama walaupun melalui ibadah online pada hari ini, tetapi Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami untuk menikmati Tuhan dan persekutuan kami pada hari ini. Tuhan, berkati kami yang akan merenungkan firman-Mu, berkati kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas, urapi agar menyampaikan firman-Mu dengan tepat bagi setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Hari ini kita membahas tentang visi. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasalnya yang pertama, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ya Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya saya dan teman-teman lahir ke dunia ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam beberapa poin untuk mendapat visi dari Tuhan. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian adalah berdoa kepada Tuhan. Apa yang ingin Tuhan lakukan melalui kehidupan saya dan teman-teman. Ketika saya kelas 3 SMA, banyak orang yang mengajukan pertanyaan kepada saya. Setelah kamu selesai sekolah, kamu mau melanjutkan studi kamu, perkuliahan kamu di universitas mana? Kamu mau mengambil jurusan apa? Pertanyaan-pertanyaan itu sering kali saya jumpai. Sering kali orang-orang mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada saya. Di situ saya menjawab, kalau saya pengen menjadi wirausaha. Kalau nggak wirausaha ya saya mau jadi pegawai negeri aja. Saya ingin menjadi wirausaha karena saya sama sahabat saya kita sudah merencanakan nanti kalau kuliah kita ambil sama-sama ya jurusan wirausaha, kita kuliah di universitas ini, semuanya sudah kita rencanakan waktu itu. Dan di saat saya menyampaikan jawaban saya kalau saya mau mengambil kuliah wirausaha dan juga menjadi PNS, ketika saya menyampaikan seperti itu, banyak sekali yang tidak mempercayai saya, seakan-akan banyak sekali yang tidak mendukung di saat saya harus mengambil atau memilih jurusan itu. Dan mereka malah berkata, mendingan kamu doa dulu Sel, mendingan kamu doa tanya Tuhan jurusan apa yang tepat buat kamu seperti itu. Dan akhirnya ya saya mengambil keputusan untuk berdoa. Ketika tanggal 31 Desember tahun 2018, biasanya kita sering kali kalau misalnya Natalan tahun baru itu kan kita dikasih pil-pil gitu kan dari gereja untuk ayat-ayat seperti itu kan. Nah saya berdoa, saya bilang, Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya untuk saya lakukan di tahun 2019. Dan di situ ayat yang saya dapat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada sore hari ini, yaitu di dalam Yeremia pasal pertama ayatnya yang keempat dan kelima, di mana Tuhan sudah mengenal Yeremia, Tuhan sudah menguduskan dia, Tuhan sudah menetapkan Yeremia itu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di saat saya menerima ayat itu, saya mengimani ayat itu. Saya bilang, Tuhan, saya siap menjadi pelayan Tuhan, saya mau menjadi alat Tuhan. Tuhan mau taruh saya dimanapun pelayanan saya, di pedalaman, di pelosok manapun, saya siap untuk melayani Tuhan. Dan ketika selesai ujian nasional, saya kembali ke Papua karena berlibur, dan saya kembali lagi ke Surabaya. Setelah saya kembali, ternyata teman saya yang kita janjian membuat planning untuk masuk kuliah wirausaha, ternyata teman saya sudah kembali ke daerahnya dan melanjutkan kehidupannya di sana. Akhirnya saya bingung harus memilih jurusan apa. Di situ mami saya menyarankan saya untuk kuliah teologi, dan di saat mami menyarankan saya untuk kuliah teologi, di situ tidak ada pemberontakan dalam hati saya, tetapi ya di situ ada damai sejahtera dalam diri saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya kuliah teologi. Itu
itulah jawaban doa yang saya terima dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan melalui kehidupan saya dan teman-teman. Mungkin di antara kita saat ini lagi bingung mau memilih jurusan, atau mungkin di antara kita lagi bingung untuk membuat usaha apa di tahun ini, atau planning apa yang akan dilakukan sepanjang tahun 2021 ini. Begitu banyak pilihan-pilihan yang akan kita capai, tetapi marilah kita berdoa, menanyakan itu kepada Tuhan. Apakah yang kita inginkan, apakah yang ingin kita capai, ingin kita lakukan ini sesuaikah dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, agar semua hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini bisa menjadi berkat buat diri kita sendiri, buat orang lain yang kita jumpai, dan juga terlebih lagi semua hal yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam setiap usaha kita, semua itu kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian adalah ketika kita diberikan visi oleh Tuhan, Tuhan sanggup memperlengkapi setiap kekurangan kita. Percayalah, ketika Tuhan memberikan visi yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita, Tuhan pasti memperlengkapi. Seperti Yeremia di dalam ayatnya yang ke-6, Yeremia berkata, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara dan aku ini masih muda. Tetapi disitulah Tuhan memperlengkapi Yeremia. Tuhan mengurapi perkataan-perkataan Yeremia. Tuhan memberikan perkataan-perkataan Tuhan ke dalam mulut Yeremia. Itulah bukti bahwa Tuhan memperlengkapi. Di saat Tuhan mengutus kita, di saat Tuhan memberikan kita visi untuk dikerjakan, percayalah bahwa Tuhan sanggup memperlengkapi kita. Percayalah, Tuhan yang memilih kita untuk menjadi partnernya pasti akan memberikan kesanggupan untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang Tuhan gerakan hatinya untuk menolong kita dalam pelayanan kita, untuk memberikan tenaga mereka, memberikan dana mereka mungkin, dan hal-hal yang bisa menolong kita dalam pelayanan. Visi saya itu adalah untuk membangun Papua. Saya memiliki visi untuk mendidik anak-anak di Papua. Namun saya bingung mulai dari mana, dan Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang sangat luar biasa, yang saya merasa Tuhan mempertemukan saya itu bukan suatu kebetulan. Saya bertemu sama mereka. Di saat saya bertemu dengan orang-orang yang saya temui itu, di situ mereka memberikan masukan, mereka menyupport saya, mereka memberikan masukan, mereka menyuruh saya untuk mengambil langkah-langkah seperti ini. Mereka menyarankan saya untuk memiliki relasi-relasi yang seperti ini. Itu menurut saya bukan suatu kebetulan, tetapi itu memang Tuhan kirim orang-orang seperti itu untuk memperlengkapi saya, untuk memperlengkapi visi saya, pelayanan saya ke depannya nanti. Tuhan tidak mencari orang hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang mau dan orang yang mau taat. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Poin yang ketiga, ketika kita mendapat visi dari Tuhan, jangan pernah takut, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Di saat saya menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang misionaris, di dalam proses pembentukan saya menjadi seorang misionaris di kampus, begitu banyak hal yang seakan tidak mampu saya lakukan sendiri, tetapi disitulah penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya. Panggilan kita berbeda-beda. Mungkin panggilan saya sebagai seorang misionaris untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara dengan profesi masing-masing, sebagai YouTubers mungkin, sebagai gamers, sebagai psikolog, sebagai dokter, sebagai pengusaha, pengacara, dan sebagainya, dengan panggilan teman-teman, dengan profesi teman-teman masing-masing. Tetapi pergunakanlah itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Pergunakanlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ingatlah bahwa visi umum kita adalah menjadikanlah semua bangsa murid Kristus. Tuhan memberikan visi khusus buat setiap kita melalui setiap profesi kita untuk mencapai
kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semua apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi profesi kita, apa yang ingin kita capai, biarlah semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah khawatir dengan panggilan Tuhan, dengan visi yang sudah Tuhan taruh buat setiap kita. Lakukanlah itu dengan taat dan takut akan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, dan mampukan kami Tuhan untuk menaati apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, agar kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Waktu-waktu kami ke depannya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa karena kami percaya. Amin. Oke, shalom teman-teman. Saya nambahin sedikit aja ya. Jadi kasih penjelasan sedikit tentang tema kita bulan ini. Tema kita bulan ini kita punya tema yang asik banget. Judulnya adalah Time Machine atau Time Machine apa ya? Mesin waktu. Jadi kalau sering nonton film Doraemon, kita tahu barangnya Doraemon yang keren banget namanya Time Machine atau apa ya? Masuk di laci itu, lalu dia bisa pergi kemana-mana. Jadi tagline-nya begini, apa sih yang kira-kira mau kamu katakan kepada dirimu saat ini? Kalau kamu sudah pergi 10 tahun lagi, apa sih yang kira-kira akan kamu katakan untuk dirimu saat ini? Jadi kita bicara tentang visi. Jadi supaya kehidupan kita ini tidak ada yang namanya penyesalan. Kalau kita menyesal di dalam kehidupan kita, jadinya ada banyak air mata yang nggak perlu. Oke? Nah, saya akan menambahkan sedikit saja dari yang tadi Kak Sheila sudah tambahkan. Kak Sheila ini bukan kakak juga ya, teman kalian juga ya. Masih muda juga, umur 19 tahun. Sedang menempuh pendidikan di I3. Dan saya percaya kalau tadi itu luar biasa, memberkati kita. Amin. Jadi anak-anak muda, sudah waktunya kalian untuk berkarya, sudah waktunya kalian untuk bersinar. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan aja. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ini ayat favoritnya Kak Hendro, kayaknya hafal banget ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya mau menambahkan satu poin saja tentang how we start. Bagaimana kita mulai sih? Sampai hari ini kan masih banyak yang melayang-layang nggak jelas, saya tahu gitu ya. Masih nggak tahu gitu, mau ngapain sih, mau jadi apa. Bahkan sampai yang sudah kuliah pun, sudah waktunya ngambil formulir kuliah, baru tanya, gue mau jadi apa ya, gitu ya. Akhirnya voting, dia bikin pemilu kecil-kecilan, dia tanya sama teman-temannya, kamu mau jadi apa, kamu mau jadi apa. Akhirnya semuanya pengen jadi dokter hewan, dia nggak ngerti apa-apa, daftar jadi dokter hewan, misalkan gitu. Pada akhirnya karena dia takut darah, pada waktu suntik-suntik dia di DO deh, karena dia nggak mau praktek, misalkan seperti itu. Dan banyak sekali cerita kayak gitu, meskipun dalam versi yang berbeda-beda. Tanya sama teman-temannya, banyak yang mau masuk apa, akhirnya dia ikut masuk apa. Padahal itu adalah suatu hal yang bagi saya sangat bodoh, karena Anda mempermainkan kehidupan Anda sendiri. Kamu mempermainkan kehidupanmu sendiri, dan kehidupan tidak pernah bisa diulang. Gitu ya. Kalau kita nonton film, kita nggak suka sama filmnya, kita bisa rubah filmnya, atau kita kalau kelewatan filmnya, kita bisa backward, kita bisa mundurkan filmnya. Tetapi kehidupan ini, teman-teman sadar nggak bahwa kehidupan ini adalah tiket satu arah, kita hanya maju ke depan. Tahun kemarin adalah tahun 2020, tahun hari ini adalah 2021, dan kita nggak bisa kembali ke 2020 dengan cara apapun. Ya, time machine belum ada, dan saya nggak kira itu bakal ada. Tapi belum ada teknologi yang bisa membuat saudara, teman-teman bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi di masa lalu. So be careful. Bagaimana kita memulainya? Di dalam ayat ini dikatakan bahwa untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi clue-nya ini aja kok sebetulnya. Kalau teman-teman mau melakukan visi saudara, nggak usah muluk-muluk.
Kan banyak ya, saya dulu pernah dengar ada seorang yang berkata seperti ini, jangan dukunisasi hamba Tuhan, misalkan gitu. Jadi teman-teman kalau ada hamba Tuhan yang punya penglihatan gitu ya, terutama yang generasi sesaya, seperti saya, biasanya cari hamba Tuhan yang bisa punya nubuatan. Rebutan kepalanya dicolok sama pendeta, lalu pendetanya ngomong apa langsung dituruti, gitu ya. Nggak seperti itu, it doesn't work. Gitu ya, itu bukan caranya seperti itu. Saya bukan menghina nubuatan, bukan. Tapi nubuatan fungsinya adalah meneguhkan. Bukan teman-teman no idea, nggak ada ide apa ya, nggak tahu lah mau ngapain kehidupan ini. Teman-teman setiap hari tidur, kalau bahasa Jawanya jadi kembang amben, lalu kemudian dengar pendeta, kamu harus jadi pilot pesawat tempur, lalu teman-teman daftar di TNI Angkatan Udara. Itu silly, itu konyol, itu aneh. Dan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Jadi teman-teman melakukan dulu pekerjaan baik. Jangan kejar nubuatan itu peneguhan. Ya, Kak, mulai dari mana? Kalau nggak tahu bagaimana kita mulai. Nah, Kak Dendi kasih 3 clue saja, 3 clue sederhana. Kalau teman-teman sampai saat ini masih ngambang-ngambang, masih bingung, memulai dari mana ya Kak ya? Aku sampai sekarang masih nggak jelas. Hari ini jadi YouTuber karena nggak ada yang nonton, aku besok berubah jadi gamer, aku buat konten games, lalu besok karena nggak ada yang, aku pengen jadi influencer di Instagram. Karena nggak bekerja juga, aku mencoba lagi jualan online, Kak, di Tokopedia. Lalu di Tokopedia juga nggak ada yang beli, Kak. Akhirnya bingung ya, melayang-layang nggak karu-karuan. Nah, coba Kak Dendi kasih 3 clue. Yang pertama, ada 3 hal yang bisa dilihat. Yang pertama, lihat hatimu. Maksud Kak Dendi, hatimu ini gini, apa sih yang membuat kamu suka untuk melakukan? Apa sih yang kamu tanpa dibayar, kamu bisa melakukan itu wholeheartedly, mampu melakukan itu dengan sukacita, dengan senang, gitu ya. Saya nggak habis pikir ada orang yang bisa ngedance berjam-jam, nggak dibayar, gitu. Saya nggak bisa habis pikir, karena saya nggak suka ngedance. Saya kalau ngedance bisa kayak ikan dolphin kayaknya ya, karena saya nggak kurus. Nah, tapi bagi orang yang suka ngedance, dia nggak perlu dibayar, dia nggak perlu motivasi apapun, tapi dia bisa ngedance berjam-jam dan nggak dibayar. Tapi dia happy. Tanya sama Patrick, tanya sama Kak Jedit, tanya sama teman-teman yang dancer. I have no idea gimana mereka bisa punya motivasi seperti itu. Tetapi itulah Tuhan menempatkan di dalam hati kita bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, dengan semangat untuk beberapa hal. Oleh sebab itu tidak ada orang yang bisa menjadi Superman di dalam kehidupannya. Saya ahli di dalam segala hal. Enggak seperti itu juga. Jadi misalkan hari ini kalau di depan layar saya misalkan ada Edward punya keinginan untuk melakukan sesuatu, kamu suka untuk melakukan itu, bahkan berjam-jam kamu bisa setia untuk melakukan itu tanpa dibayar, tanpa dimotivasi oleh orang lain, nggak usah PKS-nya gebrak-gebrak meja, itu barangkali adalah panggilan kehidupanmu. Kita next ya. Yang berikutnya, lihat tanganmu. Ingat pada waktu Tuhan Yesus memanggil Musa, kata-kata yang sangat luar biasa yang Tuhan katakan, what's in your hand? Apa yang ada di tangan lu? Apa yang ada di tanganmu? Jangan, Tuhan nggak tanya gini, apa yang nantinya ada di tanganmu? Enggak, Tuhan nggak tanya gitu. Apa yang ada di tanganmu? Kalau hari ini yang ada di tanganmu, kamu punya bakat musik, Tuhan nggak mungkin panggil jauh-jauh kamu jadi pemain golf. Gitu ya. Jadi ya coba aja, barangkali kamu akan jadi arranger yang baik, akan jadi pemain musik, akan jadi barangkali jadi komposer, dan berikutnya, nggak akan jauh-jauh dari apa yang Tuhan kasih bakat. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka iseng, dia ketika memberikan bakat, dia tahu bahwa bakat itu bisa dipakai oleh seseorang. Amin. Jadi ketika dia memberikan tongkat kepada seseorang, Tuhan tahu bahwa tongkat itu bisa maksimal di tanganmu. Tuhan memberikan tongkat kreativitas kepada orang yang satu, Tuhan memberikan tongkat kerapian kepada orang yang lainnya. Dan semuanya bisa digunakan. Yang penting orang ini tidak jadi kembang amben yang tadi saya katakan. Tidak cuma tidur-tiduran setiap hari, nggak jelas kegiatannya, pacaran-pacaran nggak jelas, wasting time. Dan untuk usia kalian, bukan orang nggak boleh pacaran, tetapi untuk usia kalian, pacaran itu 90% wasting time kayaknya ya, karena belum tentu jadi juga. Banyak kan malah nggak jadi. Yang berikutnya, kisahmu. Nah, ini kisahmu atau saya sebut di sini lebih gampang experience, pengalaman. Tuhan tidak pernah memberikan pengalaman di dalam kehidupan kita sepahit apapun untuk tidak ada tujuannya. Sekali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang suka iseng-iseng.
Tuhan kalau memberikan suatu pengalaman untuk setiap kita, dia pasti punya tujuan, dia pasti punya direction untuk melakukan sesuatu. Saya sadari begini, saya ini berasal dari keluarga yang sangat broken home. Jadi papa mama saya melihat dulu ya, saya sering cerita, papa saya mukul mama saya dan sebagainya, dan itu melukai hati saya luar biasa. Tetapi hari-hari ini, Tuhan bawa pelayanan saya untuk memulihkan banyak orang yang memiliki latar belakang seperti saya. Jadi itu bukan suatu kebetulan, Tuhan bisa mengubah hal yang paling buruk di dalam kehidupan kita menjadi hal-hal yang baik. Jadi teman-teman barangkali sedikit banyak tahu kalau orang yang dulunya punya ketergantungan narkoba, ketika dia sudah dipulihkan, dia pingin untuk membantu orang-orang yang dulunya terlibat dengan narkoba, yang sedang terlibat dengan narkoba. Dan orang yang dulunya miskin banget, dia ketika pulih, ketika dia kemudian punya uang, dia berusaha untuk menyekolahkan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini sedang struggle tentang masalah keuangan. Dan hal seperti itu terus terjadi. Bukan berarti Tuhan dengan sengaja membuat rumah tangga papa mamanya Kak Dendi hancur, bukan. Itu adalah keputusan yang salah. Saya percaya itu adalah keputusan yang salah. Tetapi dalam yang buruk, yang busuk, yang hancur sekalipun, Tuhan bisa rubah itu untuk menjadikan berkat bagi orang lain. Tuhan kita jago untuk mengubah sampah menjadi diamond, menjadi berlian untuk disajikan kepada dunia. Makanya Tuhan berkata di hari-hari terakhir, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Tetapi yang terdahulu, yang sombong nih, lu akan terjadi yang terkemudian. Dan itu akan terjadi di hari-hari setelah hari ini, dan sudah terjadi sebetulnya. Teman-teman siap, jangan sampai teman-teman yang di flip gitu ya. Tapi teman-teman dari belakang, kalau teman-teman punya masa lalu yang seperti apapun, Tuhan bisa pakai teman-teman untuk melakukan hal yang baik. Yang terakhir, mulailah melakukan hal yang baik. Tapi simpel aja, nggak usah yang rumit-rumit. Saya punya istilah yang sederhana, fill the gap. Fill the gap itu kayak gini, mulai untuk menutup celah. Jadi misalkan di dalam komunitasmu membutuhkan orang yang semuanya sudah jago-jago nih ya. Kita punya WL seperti Aaron dan sebagainya. Wah, nggak bisa diutik ini sudah. Aku mau ngapain gitu ya. Ya udah, kamu melakukan fill the gap. Apa sih yang kosong di dalam sini? Misalkan yang kosong adalah bersih-bersih kursi, lakukan pekerjaan itu. Teman-teman tahu, saya sering cerita pelayanan pertama saya adalah jadi babang Gojek. Saya antar jemput orang. Dulu namanya adalah, siapa ya? Saya lupa namanya sampean. Saya ada teman Komsel, waktu itu nggak punya transport, waktu itu belum zamannya Gojek. Karena itu saya tugasnya untuk antar jemput dia, dan belikan martabak pada saat kita akan Komsel. Itu adalah tugas pertama saya. Dan I just fill the gap. Saya cuma fill the gap. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa bagikan firman Tuhan, apalagi jauh banget. Saya hanya melakukan fill the gap yang tadi. Teman-teman yang ada di tempat ini, teman-teman mau dipakai sama Tuhan dengan luar biasa. Tuhan nggak bisa langsung pakai seseorang dari nggak tahu apa-apa, lalu kemudian untuk menjadi orang yang nomor satu, nggak bisa. Tapi Tuhan akan pakai secara bertahap. So, the first step, you have to fill the gap. Mulai untuk mencari gap, mulai untuk tanya kepada PKS-nya, kok Kak, apa sih yang bisa aku bantu? Apa sih yang kira-kira aku bisa lakukan untuk Komsel ini? Kalau di sekolah, tanya sama guru, Pak, saya sudah melakukan dengan maksimal, tetapi saya ingin lebih maksimal lagi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Kira-kira orang yang seperti itu berprestasi di dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Kalau misalkan yang sudah kerja, kamu bisa tanya kepada pimpinanmu nanti, Pak, apa sih yang kira-kira bisa saya lakukan? Kalau punya usaha sendiri, kamu bisa tanya sama customermu, kira-kira extra miles atau sesuatu yang lebih apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Sederhana pengajarannya, tadi saya nyambung dari Kak Sela. Teman-teman di tempat ini, saya tahu banyak dari teman-teman yang tangannya sudah gatel sebetulnya. Aku pengen loh Kak, sudah memulai sesuatu yang besar dengan memulai dari langkah pertama. Dan karena itu, saya ingat ada sebuah peribahasa yang sangat bagus sekali. Waktu terbaik untuk menanam sebuah pohon adalah 10 tahun yang lalu. Tetapi kalau 10 tahun yang lalu kamu repot, waktu terbaik untuk menanam pohon yang kedua terbaik adalah hari ini. Jadi teman-teman, kalau hari ini teman-teman
bingung mau ngapain, nggak apa-apa, nggak usah tanya sama dukun, nggak usah tanya sama pendeta yang di model kayak dukun gitu ya. Tiba-tiba tanya sama Kak Dendi, Kak, tanya sama Tuhan, puasakan buat saya. Nggak ada gitu ya, Kak Dendi pengen makan enak gitu loh, kecuali nanti disuruh puasa. Ya kamu puasa untuk dirimu sendiri, tetapi kalau hal yang lebih penting adalah you just fill the gap. Lakukan yang ada di depanmu. Gunakan apa yang ada. Itu aja lebih dulu. Mari kita tundukkan kepala kita sambil kita menyiapkan perjamuan kudus kita ya. Saya suka sekali lagunya tadi, nggak usah bingung, saya nggak akan nyanyikan itu dengan musik. Tadi ya, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Bagus banget. Saya akan berdoa buat kamu, mari kita tutup mata kita. Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa, Engkau bukan Tuhan yang melihat harta kami. Kami justru kalau kami tidak layak di hadapan-Mu, Engkau yang melayakkan kami, Tuhan. Yang terpenting bagi setiap kami hari ini, kami mau mengerjakan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam tangan kami. Jangan sampai kami menjadi orang yang menyia-nyiakan pemberian Tuhan yang Tuhan berikan di dalam tangan kami. Jadikan kehidupan kami menjadi berkat. Setiap hari kami ingin menjadi orang yang bermanfaat. Karena dengan seperti itu, kami semakin dekat dengan visi yang Tuhan berikan kepada kami. We are the gap filler. Kami adalah penutup dari celah-celah itu, Tuhan. Kalau ada celah di dalam komsel kami mau, Tuhan. Sekecil apapun pelayanan itu, sekecil apapun itu, kami mau melakukan. Karena kami tahu saat kami melakukan, kami akan mendekati visi dari Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami tidak butuh hal-hal yang sifatnya sangat supranatural seperti apa. Kami butuh suatu saat nanti untuk meneguhkan kami. Tetapi saat ini untuk step pertama, kami akan mengerjakan dengan setia apapun yang Tuhan berikan di depan kami. Thank you Tuhan. Sebentar kita siapkan perjamuan kudus. Kita ambil roti atau snack atau apapun yang teman-teman sudah siapkan. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama di tahun ini. Saya percaya ini spesial sekali untuk teman-teman. Tahun lalu mungkin kita pikir seperti nightmare, seperti hal yang buruk yang ingin kita cepat-cepat lalui. Tapi ternyata tahun ini belum ada titik cerahnya begitu. Tetapi saya percaya bahwa roti ini adalah bukan lambang. Roti ini adalah penyertaan Tuhan. Dia sudah mati buat kita. Dan ini buktinya di tangan saya dan di tangan teman-teman. Kalau dia sudah mati dan menyerahkan nyawanya untuk kita, masakan dia tidak setia untuk melewati tahun 2021 dengan penuh kemenangan. Amin. Mari kita tutup mata kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Masakan dia yang sudah memberikan tubuhnya untuk dipecah-pecahkan. Dia tidak bisa memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan kepadamu. Kalau engkau yakin bahwa masa depan penuh dengan pengharapan, makan dengan penuh iman di dalam nama Yesus. Angkat cawan di sebelah kananmu, di tangan sebelah kanan. Sesudah ia mengambil cawan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hari ini, untuk semua orang, kita tidak tahu virusnya ada di mana, kita tidak tahu ada kesulitan ada di mana. Hari ini semua orang, saya minta semuanya pegang dadanya, yuk. Tuhan, kami nggak tahu ada bahaya di sebelah mana, tapi kami tahu bahwa bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Hari ini kami tolak segala penyakit yang ada di dalam tubuh kami maupun yang akan mendekat. Kami percaya roh-Mu berkuasa, malaikat Tuhan berkeliling di sekeliling orang percaya. Hari ini aku beriman Tuhan tidak ada satu orang pun yang ada di dalam Zoom meeting ini yang akan terkena penyakit apapun. Tuhan jaga, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna untuk setiap kami. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit-penyakit maut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah beriman
Dengan penuh iman, mari kita minum di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa rencanamu tidak ada yang gagal, meskipun kelihatannya tidak sempurna, itu di mata manusia yang begitu rendah tidak sempurna. Tetapi di matamu, you going keep on track. Engkau tetap bekerja di dalam caramu, engkau tetap bekerja dengan jalanmu Tuhan. Kami percaya dengan sepenuh hati kami bahwa masa depan kami tetap ada di tangan Tuhan, bukan di tangan vaksin, bukan di tangan penyakit ini Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi di depan, anak-anak Tuhan justru akan tambah bersinar Tuhan. Di mana ada kegelapan, Tuhan akan membuat anak-anak-Mu menjadi bersinar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Silakan Kak Indro. Oke, pengumumannya. Semuanya excited ya ini ya. Pengumumannya kita mulai dari hari ini. Semuanya sudah mulai semuanya ya. Liburannya sudah berakhir ya. Sekolah sudah pada masuk, termasuk kita yang ibadah juga sudah mulai ya. Kemudian untuk Hopes, untuk House of Prayer, untuk generasi set, itu sudah mulai kembali kita untuk berdoa bersama-sama dengan teman-teman kita setiap hari Senin dan Jumat jam 9 ya. Kemudian untuk live group tetap tiap hari Rabu jam 7, kecuali kalau misalnya Kak Elita jam 6 ya. Itu aja. Sebentar nanti ada pengumuman Kak Endro kasih ke Rio. Nah nanti Rio akan menjelaskan tentang campaign kita bulan ini ya. Apa yang harus kita kerjakan di bulan ini, Rio akan menjelaskan ke kalian. Oke, silakan waktu dan tempatnya Rio. Rio, ada nggak ya Rio di sini ya? Ke tim kreatif aja Kak Indro. Mereka ada. Oh, oke. Kalau nggak Rio boleh siapapun. Tim kreatif yang lain, Evelyn, Shema. Aku mau jelasin yang bukan challenge dulu aja ya. Oke, ya Alex. Jadi kita mau ngadain mini survei untuk DLC. Isi surveinya paling nggak sampai 3 menit. Di survei kali ini fungsinya itu kita lebih kenal kalian lebih dalam, dan dari beberapa pertanyaan kita juga tahu apa ketertarikan kalian dan apa yang kalian butuhkan. Jadi diharapkan semua bisa isi survei, surveinya bisa ditunjukkan, mungkin di-share Kak Evelyn. Nah, itu surveinya. Kemudian kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung tanya ke tim kreatif, mungkin bisa ke aku atau Evelyn untuk bagian survei. Terima kasih. Oke. Tim kreatif yang lain mungkin Rio. Gimana Rio? Ya, halo, maaf ya. Maaf. Ditelepon tadi aku. Ya, oke. Halo teman-teman. Ya, aku mau ngumumin kalau kita itu sebenarnya di tahun yang baru ada challenge yang baru juga, campaign yang baru, challenge yang baru. Ya, aku mau ngumumin challenge-nya, yaitu challenge-nya tentang 5 rules for my life. Jadi for my life. 5 aturan untuk diri kita sendiri. Itulah intinya. Jadi campaign ini, challenge ini adalah challenge kita 5. Kita bikin tak jelasin ya caranya. Kita bikin pos-posan di IG itu 5 aturan-aturan yang akan kita pakai untuk kita mencapai tujuan kita. Jadi misalnya nih ya, aku kasih contoh ya. Bentar. Aku share screen. Bentar ya guys. Sabar.
Bentar. Bentar guys. Sabar guys. Oh, iya, guys. Nah, kelihatan nggak? Halo? Ini bisa kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Buram blur. Oh iya kah? Buram kah? Bentar. Masih blur nggak? Masih. Oke, aku jelasin aturannya aja ya. Kalau buram nanti aku share di grupnya DLC. Jadi kita itu ada challenge 5 rules for myself. Jadi challenge-nya itu kita membuat aturan untuk diri sendiri. Misalnya, aku harus mencapai target diterima universitas impian. Nah, harus sampai 5, beda-beda. Misalnya nomor 1, nomor 2 apa terserah kalian. Nah, harus ini sangat berguna untuk kehidupan kalian di masa depan. Kita bisa belajar sejak sekarang. Terus gimana cara ikutannya? Cara ikutannya itu kita harus post di akun Instagram kita, ya itu foto itu. Kalian terserah membuatnya pakai apapun, sekreatif kalian. Misalnya pakai IG itu bisa kan, di save nanti di story, bikin tulisannya di story, di save, terus di post itu bisa. Terus kedua, akun Instagram kalau bisa jangan di private ya, agar admin bisa melihat postingannya. Ketiga, mention IG DLC dan juga 3 teman DLC kalian ya, minimal 3, biar teman kalian ya ikut, jangan kalian doang, kan ini ada hadiahnya menarik. Terus yang keempat, memakai hashtag DLC semakin di depan, catat ya, tolong di komen DLC semakin di depan, hashtag DLC semakin di depan, dan DLC self disciple line. DLC semakin depan dan DLC self disciple line. Terus yang kelima, wajib follow IG DLC lah, pastilah. Harusnya kalian sudah follow semua sih. Challenge ini berlangsung pada tanggal 9 mulai sekarang. Mulai habis ibadah ini kalian membuat upload nggak apa-apa sampai tanggal 19 Januari 2021. Terus pemenang akan diumumkan tanggal 20 Januari 2021 di Instagram DLC. Ya, ini dari aku, mungkin ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya di komen ya, apa-apa. Ya, thank you Shema, sudah ditulisin. Aku akan kirim posternya ke grup DLC sekarang ya. Mungkin ada yang bertanya, cara buatnya tak apa tah? Ada yang bingung? Kalau kurang jelas, kayak memang kurang jelas ya. Oke, thank you Rio untuk pengumumannya. Jadi Kak Indro cuma nambahin aja, cuma sedikit aja, cuma memperjelas apa yang Rio katakan. Jadi nanti challenge-nya yang bulan ini adalah 5 rules for myself. Jadi
5 aturan atau 5 nilai yang kita yakini itu akan membangun masa depan kita. Contoh misalnya ya, contohnya misalnya kalau Kak Hendro, saya akan bekerja dengan jujur gitu ya. Apapun yang terjadi saya tetap bekerja dengan jujur. Jadi itu aturan yang Kak Hendro tetapkan untuk diri Kak Hendro sendiri, dan Kak Hendro percaya bahwa dengan kejujuran itu akan membuat kita jadi orang yang berhasil nantinya. Itu ya. Terus yang kedua, kerja keras itu adalah sesuatu hal yang mutlak misalnya kayak gitu. Nah, bagi Kak Hendro nggak ada yang namanya males-malesan ya. Kalau kita mau jadi orang yang sukses, kita harus kerja keras, kita harus melakukan, nggak boleh malas-malasan. Nah, seperti itu. Nah, kalian list 5 aturan yang kalian buat di dalam diri kalian sendiri, ya, 5 aturan atau 5 nilai yang berlaku untuk diri kalian sendiri dan itu kalian hidupi mulai dari hari ini dan seterusnya. Ya, yang ketiga misalnya, Kak Hendro selalu akan datang tepat waktu. Kalau janjian ataupun apapun, janjian dengan orang atau pelayanan atau apapun, Kak Hendro akan selalu berusaha untuk tepat waktu. Nah, sampai hari ini Kak Hendro kalau ketemu orang atau siapapun, Kak Hendro berusaha untuk tepat waktu. Itu. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi, sebutkan 5 aturan atau 5 nilai yang akan membentuk kamu untuk mencapai visi yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kamu. Oke, jelas ya? Nah, untuk contoh-contohnya nanti Rio akan kasih di grupnya di LC, gitu aja. Oke, yuk kita tutup di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini kalau kami boleh beribadah kembali, walaupun kami online, tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan itu nyampe ke dalam hati kami dan menjadi rema di dalam hidup kami, supaya kami Tuhan tidak seperti orang buta, bukan seperti orang yang tidak tahu apa-apa Tuhan tentang ke depan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau sudah menetapkan langkah-langkah kami, Engkau sudah menetapkan kami, menenun kami, sehingga kami Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami ada, itu karena rencana Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan bukan jadi orang yang buta, tapi ajar kami Tuhan melihat apa yang Tuhan maksud di dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerjakan bersama-sama dengan teman-teman kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menyelesaikan apa yang sudah Tuhan mulai, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan mulai di muka bumi ini. Sehingga muka bumi ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk jadi berkat dimanapun kami berada, baik di sekolah kami, di keluarga kami, dan dimanapun kami berada, kami akan jadi berkat Tuhan bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan, amin. Oke, God bless you all. Bye.